atas izin Allah, menambah keimanan kita kepada Allah. Adanya gunung Merapi yang meletus, menambah keimanan kita, bukan karena kekuatan Mbah Petruk. Masa dulu ada yang bilang, kenapa Merapi meletus? Karena kita nggak sesaji ke Mbah Petruk Merapi. Apa hubungannya Mbah Petruk sama Merapi? Ternyata ketika itu kita maknai sebagai tanda kekuasaan Allah. Coba Anda lihat, berapa orang yang diuntungkan dengan meletusnya Merapi? Pasir berlimpah, batu berlimpah gara-gara Merapi. Ini seharusnya apa? Menambah keimanan kita. Apalagi peristiwa maha dahsyat berupa Isra Mi'raj. Maka sebagai orang yang bijak harus merenung. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa peristiwa Isra Mi'raj harus terjadi? Oh ya pas ya, yang pas tanggal 27 ya. Oh, ada Pak Tile di sini. Halo Pak Tile. Mbak Kiai, Muawin saya pikir Pak Tile. Pak Kiai Muawin. Muawin mau kawin? Oh Muawin. Oh dulu pegawai KUA. Suka menikahkan orang ya? Muawin. Umurnya bilang Mbak? Itu musuh bangsa. Oh, orang mati. Masih kabinet bujuk. Masih kabinet bujuk. Masih bisa. Olahraga. Ini kan gini. Mas. Kenapa rahasianya panjang umur mau? Rahasia panjang umur apa? Udut. Aku udah kayak rahasia panjang umur udut. Padahal inyong nggak tahu udut. Berarti Mbak Mawon ingin mengatakan berita cepat mati. Tahu bos. Tapi saya yakin mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya kalau Mbah Muawin lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Mbah Muawin, bisa jadi yang mati Mbah Muawin dulu. Kenapa Mas Rosa juga beri saya ngaji? Tujuannya satu, an-nasu yang mutu na'ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, bisa jadi saya mati dalam keadaan pengajian. Kan keren. Saya ngaji di Kalong, tahu-tahu market Israel datang. Diumumkan di Masjid Al-Ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Muawin. Muawin mandi. Saudara Nabi Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj selain merupakan tanda keakbaran Allah, ini adalah merupakan cara Allah menghibur Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah mengatakan ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Artinya apa? Manusia sebiasa yang disifati dengan sifat yang istimewa itu hanya Kanjeng Nabi. Basyariahnya Kanjeng Nabi mungkin sama dengan kita, kemanusiaan. Artinya apa? Kalau orang Kebumen nggak makan lapar, sama Kanjeng Nabi kalau nggak makan juga lapar. Kalau orang Kebumen nggak minum haus, sama Kanjeng Nabi kalau nggak minum juga haus. Orang Kebumen kalau ngantuk tidur, sama Kanjeng Nabi kalau ngantuk juga tidur. Tapi yang membedakan antara kita dengan Kanjeng Nabi satu. Kalau Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Kaleng dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Mungkin ini Mbak Mawin mangan baik. Oh, Mbak Mawin masih bisa makan daging kambing, Mbak Mawin. Membuat kan? Mbak Mawin harus tahu daging kambing itu tidak ada efek samping, tapi efek depan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, tapi yang disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa. Jadi walaupun sama manusia dengan kita, tentunya berbeda antara Kanjeng Nabi dengan kita. Contoh-contoh sifat kemanusiaan yang dimiliki Nabi Muhammad. Kita kalau sedih nangis sama, Kanjeng Nabi kalau sedih juga nangis. Kanjeng Nabi pernah bersedih bos? Sering. Contoh yang membuat beliau bersedih adalah saat itu tahun 11 kenabian disebut sebagai Amul Husni, tahun bersedih bagi Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena beliau banyak diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah, beliau bersedih lumrah. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan Kanjeng Nabi. Di dunia ini Pak, dalam riwayat disebutkan orang yang senantiasa happy terus, senang terus, gak pernah susah itu cuma satu, Fir'aun.
punya uang terus gak pernah punya hutang. Fir'aun. Makanya kalau ada orang kalem, kalau kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya hutang, lumrah. Karena manusia biasa. Kalau ada orang kalem punya uang terus gak pernah punya hutang, saya curiga, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Saking happy-nya Fir'aun itu Bapak Ibu, dalam riwayat disebutkan Fir'aun itu selilitan cuma sekali tok seumur hidup. Gara-gara apa? Satu ketika Fir'aun selilitan marah-marah, Allah ngutus malaikat untuk dandani cangkeme Fir'aun. Malaikat bertanya, Tuhan, kenapa saya harus memperbaiki giginya Fir'aun? Dijawab oleh Allah, kayak Fir'aun cangkeme didandani sing apik, masa ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan? Dipuja sama Allah. Makanya kalau Pak Polisi kadang-kadang SK-nya di bank, Pak Tentara kadang-kadang utang, lumrah Pak. Tidak apa-apa Pak, polisi pangkatnya kecil yang penting selamat. Daripada jenderal bintang 2 hukuman mati. Siapa Bang Mawin? Yang bilang Sambo siapa? Itu benar. Untuk apa punya uang banyak sampai 100 triliun tapi nggak bisa menikmati? Mendingan Pak Polisi pangkatnya kecil di atas panggung mobil aqua besan Pak. Saya diceritain sama teman saya di Jakarta, Gus kita tahu nggak uangnya Sambo itu bisa rekening ada berapa? Berapa bro? 99,9 triliun. Itu Rosadi mati hidup lagi sampai 100 kali, nggak mungkin dapat 100 triliun. Oh, kayak ada tadi orang apa tapi tujuannya nyong. Oh, kayaknya udah bujul nih. Orang bujul yang matanya lagi dia. Ini baik Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadikan Kanjeng Nabi bersedih? Banyak hal. Yang pertama, beliau punya paman yang senantiasa membela perjuangan Kanjeng Nabi. Namanya siapa? Abu Lahab, malah Abu Thalib, ya. Ada paman yang senantiasa membela perjuangan Nabi. Allah berkenan memanggil terlebih dahulu beliau meninggal dunia. Siapa Bapak Ibu? Abu Thalib. Apa ya? Oh, laki-laki. Bang Muawin punya lato. Bang Muawin pun menjawab punya lato-lato alamiah. Tidak ada batas.